Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian terpikir, apa sih yang menghubungkan berlian paling mahal dengan pensil yang kita pakai setiap hari? Atau kenapa semua makhluk hidup di bumi ini punya kesamaan mendasar? Jawabannya ada pada satu unsur ajaib, karbon. Karbon dengan lambang kimia C dan nomor atom 6 adalah salah satu unsur paling melimpah di alam semesta. Tapi bukan cuma banyak, karbon itu unik banget. Kenapa? Karena kemampuannya yang luar biasa untuk berikatan dengan atom lain, termasuk sesama karbon, membentuk rantai, cincin, dan struktur kompleks yang tak terhingga. Inilah yang bikin karbon jadi pondasi bagi begitu banyak hal di dunia ini. Salah satu keunikan karbon adalah kemampuannya membentuk alotrop. Apa itu alotrop? Itu adalah bentuk berbeda dari unsur yang sama dengan susunan atom yang berbeda, menghasilkan sifat fisik yang juga beda. Dan karbon punya beberapa alotrop yang sangat terkenal. Berlian. Ini adalah bentuk karbon paling keras yang kita tahu. Setiap atom karbon berikatan kuat dengan 4 atom karbon lainnya dalam struktur tetrahedral. Hasilnya, kilauan yang memukau dan kekerasan luar biasa yang membuatnya jadi permata dan alat potong industri. Grafit. Nah, ini kebalikannya berlian. Grafit itu lembut, menghantarkan listrik dan licin. Kenapa? Karena atom-atom karbonnya tersusun dalam lapisan-lapisan heksagonal yang bisa dengan mudah saling bergeser. Makanya, grafit dipakai buat isi pensil dan pelumas. Grafena. Ini adalah alotrop karbon yang relatif baru, tapi bikin heboh. Bayangkan satu lembar atom karbon setebal satu atom saja, tersusun seperti sarang lebah. Grafena itu luar biasa kuat, ringan, dan penghantar listrik serta panas yang sangat baik. Potensinya hampir tak terbatas, dari elektronik super cepat sampai material baju antariksa. Fullerene buckyballs. Bentuk karbon ini menyerupai bola sepak atau tabung nano, sering disebut nanotube. Fullerene punya potensi di bidang nanoteknologi dan kedokteran. Tapi, dari semua peran karbon, yang paling penting mungkin adalah perannya sebagai tulang punggung kehidupan. Ya, semua makhluk hidup di bumi, dari bakteri terkecil sampai paus terbesar, dibangun dari molekul-molekul berbasis karbon. Molekul-molekul organik seperti protein, karbohidrat, lemak, dan DNA, semuanya mengandung karbon sebagai komponen utamanya. Karbon bisa membentuk ikatan stabil dengan banyak unsur lain, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, dewa-delembilah, memungkinkan terciptanya keragaman molekul yang tak terbayangkan, yang kemudian membentuk sel, jaringan, organ, dan akhirnya kita semua. Tanpa karbon, tidak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal. Di luar biologi, karbon juga ada di mana-mana dalam kehidupan modern kita. Bahan bakar fosil, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Semuanya adalah senyawa karbon yang terbentuk jutaan tahun lalu.
kita menggunakannya untuk energi, meskipun kita tahu dampaknya pada lingkungan. Plastik. Semua jenis plastik yang kita gunakan setiap hari adalah polimer berbasis karbon. Obat-obatan dan kosmetik. Banyak molekul aktif dalam obat dan produk kecantikan kita mengandung karbon. Bahan bangunan. Kayu, semen, sebagian, dan banyak material lainnya mengandung karbon. Namun, di balik semua kebaikan karbon, ada tantangan besar. Ketika kita membakar bahan bakar fosil, kita melepaskan karbon dioksida, CO2, dalam jumlah besar ke atmosfer. CO2 ini adalah gas rumah kaca yang memerangkap panas, menyebabkan perubahan iklim global. Ini adalah salah satu masalah terbesar yang kita hadapi saat ini, dan kita perlu mencari cara untuk mengelola jejak karbon kita dengan lebih baik. Jadi, dari berlian yang berkilau hingga DNA di dalam tubuh kita, karbon adalah elemen yang luar biasa dan esensial. Memahami karbon tidak hanya membantu kita memahami dunia di sekitar kita, tetapi juga tantangan yang harus kita hadapi. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya unsur karbon. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.